Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi ke pembelajaran matematika kita. Ya, untuk kelas 7 SMP di bab pertama kita akan mempelajari mengenai bilangan bulat. Pekan lalu Ustadz sudah sedikit menggambarkan bagaimana itu materi-materi seputar bilangan bulat. Jadi, apa itu sebenarnya bilangan bulat? Siswa-siswa sekalian bisa melihat di LKS masing-masing di halaman 6. Ada di situ tercantum pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif. Ya, jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif. Yang mana itu bilangan bulat negatif? Jadi dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Terdiri dari apa lagi? Terdiri dari bilangan 0. Ini bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, itulah bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, bilangan bulat positif. Ini dia. Bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ada juga yang namanya bilangan 0. Tentunya bilangan 0 ini cuma satu, yaitu 0 itu sendiri. Ada bilangan bulat negatif. Ya, untuk bilangan bulat negatif, startnya juga dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian dari bilangan bulat. Dia terbagi menjadi 3. Bulat positif, 0, dan bulat negatif. Pada garis bilangan, jadi ada yang namanya garis bilangan ya. Letak bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi kita akan menyatakan bilangan bulat itu ke dalam sebuah garis bilangan. Garis bilangan yaitu garis yang memuat bilangan-bilangan di dalamnya. Kita lihat contoh. Ya, inilah garis bilangan itu. Ini garis bilangan. Ini semua adalah bilangan bulat. Kenapa Ustadz berani mengatakan ini bilangan bulat? Karena dia mencakup ketiga unsur yang ini. Pertama ada bilangan bulat positif. Ini, start dari 1 ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke arah kanan itu bilangan bulat positif. Sampai seterusnya. Dan ada bilangan 0. Ini 0. Bilangan 0. Dan bilangan bulat negatif. Ini dia bilangan bulat negatif. Dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Yang ini disebut garis bilangan. Yang ini yang disebut garis bilangan. Ini contohnya, bilangan bulat pada garis bilangan. Ya, ini dia ya, bilangan bulat pada garis bilangan. Ya, ini aturan-aturan mengenai bilangan yang ada di garis bilangan. Jadi ini ya, kita pelajari sama-sama. Pada suatu garis bilangan, jadi ini garis bilangannya. Misalnya, pada suatu garis bilangan, bilangan yang terletak di sebelah kiri selalu kurang dari bilangan yang terletak di sebelah kanannya. Jadi, pada garis bilangan yang di sebelah kiri itu akan selalu lebih kecil. Itu atau kurang dari bilangan yang ada di sebelah kanannya. Misalnya 5 dan 6 ini. 5 dan 6. Apa yang di sebelah kiri? 5. Maka 5 lebih kecil daripada 6. Contoh lain. Yang ini saya ambil ya. Lihat, karena 1 di sebelah kiri 5. Lihat, ini 1. Ini 1 di sebelah kirinya 5.
Berarti 1 ini lebih kecil dari 5. Karena 1 ada di kiri dan 5 ada di kanan. Contoh lain. Negatif 6 dan negatif 2. Kita lihat. Ini negatif 6. Ini negatif 2. Yang mana di sebelah kiri? Ya, tentunya negatif 6 yang di sebelah kiri. Sedangkan negatif 2 di sebelah kanan. Karena negatif 6 di sebelah kiri, maka negatif 6 lebih rendah daripada negatif 2. Contoh lagi, negatif 4 dan 0. Jadi yang mana yang lebih besar nilainya? Negatif 4 atau 0? Yang mana yang lebih besar nilainya? Iya, yang lebih besar adalah 0. Kenapa 0 yang lebih besar? Karena pada garis bilangan ini, negatif 4 berada di kiri dan 0 ada di kanan. Bilangan yang di kiri selalu lebih kecil nanti dari yang di kanan. 2 lebih kecil dari 5 karena 2 ada di kiri. 4 lebih kecil dari 6 karena 4 ada di kiri. 1 lebih besar daripada negatif 6 karena negatif 6 di kiri sedangkan 1 ada di kanan. Itu dia mengenai bilangan bulat pada garis bilangan. Jadi makin ke kiri dia makin kecil. Lihat. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Negatif 1, negatif 2. Jadi dia makin ke kiri dia makin kecil, makin dia ke kanan, dia makin besar. Semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar. Jadi, negatif 6 dengan negatif 5, mana lebih besar? Ya, negatif 5, karena dia di kanan. Negatif 6 di kiri. Jadi, semakin ke kanan, semakin besar nilainya. Sedangkan jika semakin ke kiri, dia makin kecil. Jadi kalau bingung mana lebih besar negatif 3 atau 0, lihat di garis bilangan. Wah, ternyata negatif 3 ada di kiri, 0 ada di kanan. Jadi 0 yang lebih besar dari negatif 3. Seperti itu. Kita kasih contoh. Misalnya ada soal. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Pertama ini dia ada negatif 2, 9, negatif 17, 24, 56, dan 97. Silakan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Tentunya kita akan mendapat jawaban seperti ini. Ya, negatif 17 berada di paling kiri. Selanjutnya negatif 2, setelah negatif 2, 9, 24, 56, dan 97. Itu dia. Jadi ini yang paling kecil negatif 17, sedangkan yang paling besar 97. Karena negatif 17 berada lebih di paling kiri dibanding negatif 2, 9, 24, 56, dan 97. Seperti itu. Contoh lain. Ya, di sini ada bilangan negatif 91, 89, 65, negatif 75, 100, 23, dan negatif 34. Kita mau urutkan di sini. Yang mana yang paling kecil ke yang paling besar. Kita mau lihat. Tentunya jawabannya sudah jelas. Bahwa yang berada di paling kiri adalah negatif 91. Negatif 75, negatif 34, 23, 65, 89, dan 100. Kenapa bisa seperti ini kita dapat jawabannya? Karena jika kita buat dalam garis bilangan, negatif 91 itu lebih di kiri daripada angka-angka yang lain. Jadi makin ke kiri, semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar. Itu bisa kita lihat pada garis bilangan. Ini jawaban. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya,
Ya, Ustadz akan menyampaikan yang termaksud dari bagian-bagian dari bilangan bulat. Jadi di dalam bilangan bulat ini sendiri itu terdapat beberapa bilangan-bilangan. Ibaratnya bisa kita katakan bilangan bulat ini bisa menghasilkan bilangan-bilangan yang lain. Jadi bilangan bulat yang tadi kita sudah ketahui, bilangan bulat itu kan terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Tapi apakah hanya itu saja? Sebenarnya di dalam bilangan bulat sendiri mengandung atau ya terdapat bilangan-bilangan yang lain di dalam bilangan bulat. Apa semua itu? Perhatikan penjelasan dari Ustadz. Ini bilangan bulat tadi. Ada bilangan positif, 0, bilangan 0 ya, dan bilangan negatif. Ini bilangan bulat. Nah, selanjutnya apa bilangan bulat itu bisa melahirkan atau menjadi bagian dari bilangan apa? Yang pertama, ada namanya bilangan cacah. Jadi bilangan cacah, jadi bilangan bulat ini pertama bisa menghasilkan yang namanya bilangan cacah. Contoh bilangan cacah, nah ini dia. Lihat, bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, lihat, di sini kan ada juga. Pada bilangan bulat ada kan juga bilangan cacah ternyata. Ini bilangan cacah pada bilangan bulat. Nah, jadi bilangan bulat bisa melahirkan pertama ada yang namanya bilangan cacah. Yang mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan apa lagi? Yang kedua adalah bilangan yang namanya negatif. Yang mana itu bilangan negatif? Nah, ini dia. Ini bilangan negatif kan? Bilangan negatif ini ada juga pada bilangan bulat. Jadi bilangan negatif ada pada bilangan bulat. Ini contohnya. Bilangan cacah. Bilangan cacah ini ada juga pada bilangan bulat. Bilangan negatif gabung bilangan cacah jadinya bilangan bulat. Nah, ini dia. Jadi bilangan bulat tadi melahirkan ini dua. Apakah sampai di situ saja? Ternyata tidak. Bilangan cacah sendiri melahirkan beberapa bilangan. Bilangan apa? Pertama, bilangan asli. Jadi bilangan cacah bisa melahirkan yang namanya bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Ini. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4. Jadi bedanya bilangan cacah dan bilangan asli. Bilangan cacah mulai dari 0. Ada bilangan nolnya. Sedangkan bilangan asli mulai dari 1. Tidak ada nolnya. Nah, lihat bilangan asli mulai dari 1 kan, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ternyata ada di bilangan bulat. Jadi bilangan bulat melahirkan namanya bilangan cacah, bilangan cacah melahirkan bilangan asli. Ini dia. Apakah bilangan cacah hanya melahirkan bilangan asli? Ini bilangan cacah. Ada bilangan aslinya. Ternyata ya, dia juga melahirkan namanya bilangan 0. Jadi bilangan 0 itu merupakan bagian dari bilangan cacah. Bilangan asli juga bagian dari bilangan cacah. Sedangkan bilangan cacah adalah bagian dari bilangan bulat. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini bilangan 0. Ternyata bilangan asli, ini bilangan asli itu sendiri bisa lagi melahirkan beberapa bilangan. Bilangan asli ini bisa melahirkan beberapa bilangan. Yang pertama ada namanya bilangan genap. Tentunya siswa-siswa sekalian sudah pernah mendengar yang namanya bilangan genap. Apa sih bilangan genap itu? Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Atau bilangan yang merupakan kelipatan dari angka 2. Ini bilangan genap. Jadi bilangan genap itu contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Intinya yang habis dibagi 2 atau kelipatan dari angka 2.
Jadi bilangan asli pertama melahirkan namanya bilangan genap. Yang kedua, bilangan asli juga melahirkan yang namanya bilangan ganjil. Bilangan asli melahirkan bilangan ganjil. Ini contohnya bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Ya, bilangan ganjil tentunya kita sudah pelajari di SD adalah bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2. Atau bilangan ganjil ini adalah bilangan yang jika dibagi dengan 2, dia melahirkan yang namanya bilangan desimal. Yang berikut, bilangan asli juga melahirkan namanya bilangan prima. Ini dia bilangan prima ya. Jadi bilangan asli sudah melahirkan beberapa bilangan. Yang berikut namanya bilangan prima. Ya, bilangan prima itu sendiri contohnya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Ya, di sini ada kemiripan antara bilangan ganjil dan bilangan prima. Hanya bedanya bilangan ganjil tadi yang tidak habis dibagi dengan angka 2, sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan 2 atau dengan dirinya sendiri. Jadi bilangan prima ini adalah bilangan yang habis dibagi 2 atau dengan dirinya sendiri. Jadi hanya habis dibagi dengan dirinya sendiri atau dengan angka 2. Itu dia. Tidak masuk bilangan yang ini ya. Genap ini. 4 itu bukan bilangan prima. Karena 4 itu memang habis dibagi 2. Tapi 4 juga habis dibagi dengan 4. 6 ini bilangan prima enggak? Oh bukan. Memang 6 habis dibagi dengan 2. Tapi 6 juga habis dibagi dengan 3. 6 juga habis dibagi dengan 6. Sementara bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 2 dan dengan dirinya sendiri. Contoh, 2 ini habis dibagi dengan 2. Tidak bisa habis dibagi dengan bilangan yang lain. 3 hanya bisa habis dibagi dengan dirinya sendiri. Kalau di ganjil ini ada 9. 9 habis ternyata dibagi dengan 3. 9 juga habis dibagi dengan 9. Nah, di sini tidak ada, hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Yang berikut bilangan komposit. Dan namanya bilangan komposit. Apa sih bilangan komposit itu? Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1, yang bukan bilangan prima. Jadi bilangan komposit syaratnya bilangan asli dia yang lebih dari 1. Berarti 1 tidak masuk. Mulai dari 2. Jadi bilangan asli yang lebih dari 1 yang bukan bilangan prima. Itulah bilangan komposit. Pertama dia lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Contohnya ini. Bilangan komposit contohnya 4, 6, 8, 9, 10. Dari mana didapat ini? Ya dari pengertian yang tadi. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Jadi di sini semuanya lebih dari 1. Semua juga bilangan asli. Dan semuanya bukan bilangan prima. Itulah bilangan komposit. Dan terakhir mungkin ada bilangan-bilangan yang lainnya. Ya, jadi bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan komposit merupakan bagian dari bilangan asli. Sedangkan bilangan asli dan bilangan nol
itu merupakan bagian dari bilangan cacah. Sedangkan bilangan cacah dan bilangan negatif itu merupakan bagian dari bilangan bulat. Jadi bilangan bulat merupakan induk dari bilangan-bilangan yang ini. Jika siswa-siswa masih kurang paham contoh dan pengertian dari bilangan-bilangan ini, bisa cari di internet. Banyak kok di internet contoh-contohnya maupun pengertiannya. Oke, kita lanjut pembahasan kita. Membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat. Sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat. Jadi namanya membandingkan itu, kita bandingkan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Kita masih mencoba menggunakan garis bilangan ya. Dalam hal ini kita masih menggunakan garis bilangan. Nah, perhatikan garis bilangan di atas. Jika P terletak di sebelah kanan Q, P di kanan Q, maksudnya di sini P nanti ada di kanan, sedangkan yang Q itu di kiri. Nah, jadi siswa-siswa jangan bingung. Ini P apa, ini Q apa. Jadi P dan Q di sini itu bisa kita ganti dengan angka. Angka manapun, P dan Q ini bisa kita ganti dengan angka manapun. Terserah siswa-siswa sekalian mau gunakan angka apa. Intinya P dan Q ini bisa kita ganti dengan angka. Tapi dari sini kita lihat, jika P ada di kanan, Q-nya yang di kiri. Maka P lebih dari Q. Ini simbol lebih dari ya. Ini simbol dari lebih dari. Sehingga yang ini dibaca P lebih dari Q. Itu dia. Ya, tentunya siswa sekalian masih ingat penjelasan Ustadz sebelumnya. Jika bilangan makin ke kiri, dia makin kecil. Sedangkan makin ke kanan, dia makin besar. Nah, di sini kan lihat, P terletak di kanan Q. Berarti Q ada di kiri, P-nya di kanan. Sudah jelas, P lebih dari Q. Karena dia lebih di kanan yang P. P dan Q itu apa? P dan Q itu variabel yang bisa kamu ganti dengan nilai. Misalnya P, Ustadz ganti 4. Q, Ustadz ganti 1. Nah, lihat kan? P4, P Ustadz ganti 4, Q 1. Di sini P ada di kanan dari Q. Makanya P atau 4 itu lebih besar dari Q atau 1. Paham ya? Nah, jika nilai positif, makin besar angkanya, makin besar nilainya. Nah, perhatikan di sini. Jika ada nilai positif ya, jika nilainya positif, makin besar angkanya, makin besar nilainya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Jika 1 dan 5, Ustadz bandingkan. 1 dan 5 ini, 1 dan 5, tentunya yang makin besar angkanya ya 5. 1 kecil dari 5. Maka nilainya juga makin besar. Jadi makin besar angka, makin ke kanan, itu makin besar nilainya. Jika P terletak di sebelah kiri Q, sekarang jika P ada di kirinya Q, maka P kurang dari Q. Ini simbol dari tanda kurang dari. Ini simbol lebih dari, ini simbol kurang dari. Nah, tadi jika P-nya ada di kanannya Q, ya P lebih dari Q. Sekarang P ada di kirinya Q. Maka pastilah P itu kurang dari Q. Karena makin ke kiri dia makin kecil.
makin ke kanan dia makin besar. Contoh yang ini. Misal negatif 3. P-nya ini Ustadz ganti negatif 3. Q 0. Jadi P Ustadz ganti negatif 3. Q ini ganti 0. Lihat, P atau negatif 3 kan ada di kirinya Q yang 0 ini. Berarti negatif 3 kurang dari 0. Karena dia ada di kirinya. Seperti itu maksudnya, membandingkannya. Jadi yang lebih di kiri dia pasti kurang dari. Yang lebih di kanan maka dia lebih dari. Itu maksudnya. Contoh, jika nilai negatif, makin besar angkanya, makin kecil nilainya. Tadi, kalau nilai positif, makin besar angka, makin besar juga nilainya. Kayak tadi, 1 dengan 5. 5 ini lebih besar angkanya, maka nilainya lebih besar juga. Lihat yang ini, negatif. Makin besar angkanya, makin kecil nilainya. Contoh maksudnya, negatif 1 dan negatif 6. Atau negatif 2 dengan negatif 6. Lihat, negatif 2 dengan negatif 6. Negatif 6 ini lebih besar kan angkanya? Nah, justru karena dia lebih besar angkanya, makanya dia lebih kecil. Negatif 1 dengan negatif 100. Mana besar angkanya? Ya negatif 100. Itu angkanya yang besar. Tapi nilainya yang besar negatif 1. Karena negatif 100 ini lebih ke kiri. Itu dia. Semoga bisa dipaham ya. Jadi yang namanya negatif, makin besar angka dia makin kecil nilainya. Atau pada garis bilangan dia makin ke kiri, dia makin kecil. Makin ke kanan dia makin besar. Negatif 1000 dengan negatif 100, yang mana ada di kanan? Ya, negatif 100. Tentunya negatif 100 yang lebih besar daripada negatif 1000. Itu dia prinsipnya. 1 lebih besar mana 1 sama 20? Tentunya 20. Karena 20 berada lebih di kanan daripada angka 1. Itu dia. Ini ada soal latihan. Sebagai latihan ya. Jadi pertama, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya, sudah tadi ada contohnya ya. Coba, ini kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini dia. Siswa sekalian bisa perhatikan yang ini. Kira-kira dari yang besar ke yang kecil, mana yang paling besar menurut siswa-siswa sekalian? Sesuai urutannya ya, dari yang paling besar ke yang kecil. Ya, inilah jawabannya. 90 itu lebih dari 76. 90 lebih dari 76. 76 lebih dari 23. 23 lebih dari 18. 18 lebih dari 0. 0 lebih dari negatif 5. Negatif 5 lebih dari negatif 14. Negatif 14 lebih dari negatif 32. Negatif 32 itu lebih dari negatif 34. Inilah urutannya. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini dia ya urutannya. Contoh soal latihan yang kedua. Berikan tanda lebih dari atau kurang dari. Jadi ini berikan tanda lebih dari atau kurang dari pada bilangan di bawah ini. Jadi siswa sekalian, sekarang memberikan tanda lebih dari atau kurang dari pada bilangan yang akan Ustadz berikan. Contoh, 7 titik-titik 12. Tanda apa yang harus kita berikan? Lebih dari kah atau kurang dari?
Ya, tentunya 7 itu kurang dari 12. Karena 7 berada di kiri 12 atau 12 ada di kanannya 7. Sehingga tanda yang paling benar adalah kurang dari. 7 kurang dari 12. Seperti itu. Ya, ini lagi. Negatif 3. Titik-titik negatif 11. Kira-kira lebih dari atau kurang dari? Negatif 3 dan negatif 11. Ya, tentunya negatif 3 itu lebih dari negatif 11. Lebih dari negatif 11. Kenapa? Karena pada garis bilangan, negatif 3 itu berada di kanan dari negatif 11. Makanya negatif 3 itu lebih dari negatif 11. Negatif 11 sendiri berada lebih ke kiri. Contoh lain. Negatif 5 titik-titik 2. Lebih darikah atau kurang dari? Ya, yang benar adalah kurang dari. Negatif 5 kurang dari 2. Kenapa bisa seperti itu? Karena negatif 5 itu berada lebih di kiri, sedangkan 2 itu ada di kanan. Sehingga negatif 5 kurang dari negatif 2. 1 titik-titik-titik negatif 8. Lebih darikah atau kurang darikah? Ya, yang benar adalah 1. Maaf ya, itu tanda negatifnya lupa Ustadz taruh kayaknya. Ini negatif 8 ya. Sini negatif 8. Ini negatif 8. Ustadz lupa mencantumkan tanda negatifnya. Jadi 1 ini lebih dari negatif 8. 1 lebih dari negatif 8. Karena 1 itu lebih di kanan, sedangkan negatif 8 lebih di kiri. Jadi paham ya? Membandingkan atau mengurutkan dari yang besar ke yang terkecil. Jadi simbol ini lebih dari. Bukan dibaca besar dari ya. Ini simbol dibaca lebih dari, bukan besar dari. Sedangkan yang ini dibaca kurang dari. Bukan dibaca kecil dari. Jangan sampai ada siswa yang membaca ini besar dari. Ini kurang dari. Sehingga yang ini dia baca 7 kecil dari 12. Salah. Yang benar 7 kurang dari 12. Atau yang ini dia baca negatif 3 besar dari negatif 11. Salah. Yang benar negatif 3 lebih dari negatif 11. Oke. Untuk materi awal ini kita sampai di membandingkan bilangan bulat terlebih dahulu. Selanjutnya jika ada siswa-siswa yang masih bingung dengan penjelasan yang Ustadz sampaikan atau masih belum jelas, pertama siswa-siswa sekalian itu bisa kembali memutar penjelasan Ustadz yang sebelum-sebelumnya ini. Jadi keunggulannya dari video ini, kapan siswa mau dengar bisa diputar ulang. Kapan kurang jelas bisa diulang-ulang. Dan kedua, jika memang masih kurang jelas, bisa bertanya kepada keluarganya atau mencari di internet. Banyak di Google juga penjelasan-penjelasan yang sudah Ustadz berikan. Bisa lihat di LKS, bisa tanya ke keluarga, bisa cari di Google. Ada. Jadi bisa memutar-mutar ini video ulang-ulang. Jadi Ustadz satu kali menjelaskan, kamu bisa nontonnya berkali-kali.
Silakan. Ustadz rasa ini cukup jelas ya. Jadi selanjutnya Ustadz akan memberikan latihan-latihan soal yang berhubungan dengan materi yang barusan sudah Ustadz sampaikan. Jadi jika ada pertanyaan bisa nanti disampaikan ke Ustadz. Terima kasih untuk bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.